Assalamualaikum, selamat pagi, salam opini amatir bro. Muga-muga wae panjenengan sedya sehat. Aku ya sehat-sehat wae bro dino iki bro. Alhamdulillah. Pas dino libur ora nyambut gawe ya piye carane ngisi waktu menyampaikan apa yang ada di benak kita. Dan yang namanya orang kecil, orang awam, kita itu kan berhak ataupun tidak berhak pun kita disuguhi berita-berita setiap harinya yang ada di TV, yang di YouTube ya bro ya, terkait dengan wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR MPR itu bro. Sangat tidak etis, rakyat sudah menggajinya ya kan, tapi mereka tetap aja tidak berdiskusi, tidak memikirkan bagaimana undang-undang diperdebatkan, bagaimana suatu perpu harus diolah dengan baik. Namun ada sebagian, sekali lagi bro, saya tekankan ya kan, ada sebagian besar, bukan semuanya bro, sebagian besar anggota-anggota DPR MPR itu saat rapat selalu ada yang utak-utik HP. Sangat tidak etis. Saya secara pribadi sebagai rakyat, sebagai orang awam menghimbau kepada pemerintah sekarang ataupun nantinya, tolong dibuatkan suatu undang-undang dilarang bawa HP saat rapat di DPR MPR. Karena hal itulah perlu kita seriuskan dari cara, dari tata, dari adab. Yang kecil saja kita tidak bisa melakukan hal itu, berarti memang mereka yang punya sifat mengabaikan dan tetap bawa HP di gedung DPR MPR saat rapat itu adalah memang tidak berniat untuk mewakili kita-kita, tidak berniat untuk membuat Indonesia lebih baik. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Begitu ada bunyi di HP, selalu rapat terganggu dan dia tidak akan mendengarkan rapat itu. Sesuatu yang sangat memalukan. Untuk itu, demi lebih baiknya, demi lebih majunya cara berpikir anggota-anggota wakil-wakil rakyat kita, saya secara pribadi mengusulkan hal itu. Dilarang pakai HP saat rapat. Dan tentunya dalam presentasi kehadirannya pun dalam setiap bulan berapapun juga harus benar-benar dicek. Apakah dia mewakili rakyat ataupun dia hanya main-main di gedung DPR MPR yang punya rakyat itu. Saya yakin dengan seriusnya anggota DPR MPR untuk bisa membahas suatu undang-undang atau suatu peraturan yang akan ditetapkan, maka dengan cara itu mereka pun akan terketuk hatinya. Apakah benar isi yang tertulis di dalam makalah ataupun naskah pengajuan suatu undang-undang itu benar-benar mementingkan rakyat atau mementingkan golongan ataupun beberapa konglomerat oligarki yang punya ambisi tertentu. Ya, tidak bisa berbicara banyak. Saya sebagai wakil diri saya sendiri, sebagai orang awam, sebagai orang jelata, hanya bisa menyampaikan kepada yang mau mendengar, yang mau punya telinga, bahwasanya saat rapat tolong dibuatkan suatu peraturan dilarang pakai HP. Itulah salah satu syarat utama. Yang kedua, tentunya nantinya bagi yang ingin menjadikan wakil rakyat harus paling enggak punya suatu wawasan program untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Program apa yang harus dilaksanakan? Tentunya tolong punya suatu kreativitas dalam berpikir, tidak hanya ikut-ikutan kepada yang lainnya. Apabila tidak punya gagasan, terlepas dari apakah diterima atau tidak di DPR MPR nantinya, kalau tidak punya gagasan, maka tolong dibuat suatu undang-undang, pecat itu anggota DPR MPR. Nggak ada artinya cuma duduk-duduk dan main menang makan gaji rakyat saja. Itu usulan dari saya. Kalau mau ingin apa yang ada di otak saya secara pribadi, gagasan apa yang seharusnya ada di saya pribadi, saya mengusulkan Indonesia harus mulai membuat mobil nasional. Harus itu. Indonesia kaya akan segala mineral, kekayaan alam banyak sekali. Tidak hanya kita harus tergantung kepada Jepang, Cina, Amerika, Eropa untuk bisa mengimpor semua mobil-mobil mereka. Sekali lagi di otak saya, harus ada mobil nasional. Harus ada mobil nasional. Dengan aja mobil nasional berarti akan bisa menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang nyata di Indonesia dan besar sekali untuk bisa meraup para pekerja generasi muda kita. Itu salah satu gagasan saya. Tolong kepada wakil-wakil rakyat yang ada duduk di DPR MPR, punyailah salah satu cara berpikir secara kreatif entah apa. Apakah berguna atau tidak. Kalau kalian tidak bisa memakai cara berpikir kalian lebih baik mengundurkan diri saja dari wakil rakyat. Demikian dari saya secara pribadi, wakil otak saya pribadi, wakil hati saya pribadi, dan yang sefrekuensi dengan saya, semoga bisa memberikan masukan kepada orang-orang yang ada di atas sana. Terima kasih dan tetap salam amatir dari saya. Wassalamualaikum.